Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Selasa 19 September 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 4 ayat 43 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema menabur bibit iman dalam keluarga. Seorang ibu dengan rajin berdoa dan beriman kepada Tuhan, sementara keluarganya seperti tidak peduli dengan iman. Ibu tersebut selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan mengajarkan keluarganya untuk bisa taat kepada Allah. Namun mereka tidak menghiraukan sang ibu. Suatu ketika keadaan ekonomi keluarga itu mulai rapuh. Baik suami dan anak-anak sama-sama kesulitan menghadapinya. Berbeda dengan sang ibu, ia tetap tenang dan terus mengajarkan bahwa ada Allah yang senantiasa merawat mereka. Keluarga itu pun mulai berdoa, menanam bibit iman dalam diri mereka sebagai keluarga. Kisah pegawai istana di Injil Yohanes sedikit berbeda dengan Injil Matius dan Lukas. Dalam kedua Injil tersebut, orang yang sakit adalah bawahan dari pegawai, sementara Yohanes memperlihatkan bahwa orang yang sakit adalah sang anak. Satu hal yang jelas adalah pegawai istana tersebut sangat menyayangi orang sakit itu dan menganggapnya sebagai keluarga. Ia meminta kepada Tuhan Yesus supaya ia menyembuhkan anaknya, lalu Tuhan hanya menyuruhnya untuk pulang. Anaknya pun sembuh tepat pada waktu Yesus memberitahukannya untuk pulang. Bukan hanya pegawai istana yang percaya, melainkan anaknya, bahkan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Ketika kita menabur iman, maka tuaian pun akan berbuahkan iman. Tidak sedikit orang yang menyerah menaburkan bibit iman di dalam keluarga karena merasa sia-sia dan tidak ada perubahan. Namun, mari kita belajar dari pegawai istana. Hanya dia yang bertemu dengan Tuhan Yesus, sementara keluarga yang lain tidak. Tetapi ketika membawa pesan Tuhan Yesus akan dan telah sembuhkan anaknya, seluruh keluarganya menjadi percaya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti menanamkan bibit iman dalam keluarga, karena suatu hari akan ada tuaiannya. Doa pagi ini, ya Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati setiap iman yang muncul dalam keluarga kami, sehingga bertumbuh dan berbuah. Amin. Demikian renungan pagi ini, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.